Oke, baik rekan-rekan semua, kami kembali mengingatkan pertemuan kita bukan satu kali ini saja, tetapi ada 7 pertemuan. Jadi harapan kami Anda bisa masuk sebelum jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, supaya Anda tidak tertinggal. Kemudian bahan slide PowerPoint yang tadi kita sudah saksikan itu akan dibagikan di grup STT Rai Community. Anda tinggal klik ada materi di situ, nanti Anda bisa ambil materi ini. Dan mengingatkan kembali materi kita selama 7 pertemuan ini itu adalah hak cipta milik dari STT Rai. Jadi tidak boleh direkam dan tidak boleh digandakan dalam bentuk apapun. Dan jangan khawatir, materi-materi semua ini akan ada di SCT Rai Community. Bagi Anda yang, pengajaran ini, public lecture ini selama 7 pertemuan ini bersifat tidak ada bayaran. Tetapi saya percaya Anda yang mendengarkan ini pasti sudah diberkati. Nah, kalau yang sudah diberkati, ayo memberkati. Anda bisa mensupport pelayanan dari Pak Deki dan STT Rai. Anda bisa memberikan persembahan kasih. Nanti akan diumumkan oleh teman kami, rekan kami. Dan sekarang waktunya Anda mengaktifkan, menggerakkan jempol Anda semua. Anda boleh tulis pertanyaan. Sudah ada pertanyaan di chat room, Anda bisa sudah lihat di sana. Mari aktifkan jempol Anda, gerak-gerakkan jempol Anda secara kreatif. Pertanyaan yang sesuai dengan tema kita di sesi pertama ini. Oke, saya serahkan selanjutnya kepada Kir dan Ibu Asta. Silakan, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Rino. Ya, teman-teman, berikut dari tim multimedia. Ini sudah ada di layar kita masing-masing ya, bisa kita lihat. Tadi sudah diumumkan, ini ada 7 sesi. Next slide. Ini adalah forum kita untuk mendukung Pak Deki Ngadas ya, Tetes. Bisa di screenshot, ini nomor rekening dari Pak Deki sudah tertera di atas dan ada QR code-nya untuk bergabung dengan YouTube-nya Pak Deki Ngadas atau bergabung dengan STT Rai. Di sebelah kanan itu QR code untuk STT Rai. Diulangi untuk tadi sesi pada malam hari ini dan 7 kali pertemuan ke depan, semuanya jangan direkam. Ya, ini adalah hak cipta dari STT Rai Batam. Next slide. Baik, berikut ini juga bisa di screenshot yang tadi barusan. Nah, ini untuk pendaftaran mahasiswa baru dari STT Rai. Ya, ini teman-teman, bagi teman-teman yang terpanggil untuk kuliah S1, ya, strata title, bergerak STH, sarjana teologi, ya, bisa bergabung dengan STT Rai Batam, program studi S1, teologi kependetaan dan pendidikan agama Kristen. Biaya dan semuanya ini bisa dihubungi ke admin Pak Revi Gulo. Nah, itu sudah ada juga nomor WhatsApp beliau, tinggal di screenshot, teman-teman bisa langsung bergabung dengan STT Rai. Next slide. Dan ini juga ada QR code-nya. Jadi ada link khusus untuk STT Rai di satulink.com/STT-RAI. Jadi teman-teman bisa bergabung juga melalui satu link tersebut atau di scan bar QR code yang tertera, dan juga di sini sudah tertera alamat kampus ya, nomor kontak person untuk menghubungi STT Rai, bergabung dengan STT Rai. Bisa di screenshot juga. Next, nah ini adalah aplikasi terbaru dari keluarga Emarasuli. Jadi teman-teman yang mau bergabung dengan keluarga Emarasuli bisa melalui satulink.com/KIR ya, KIR ya. Di sini di dalam juga sudah memfasilitasi cara pembelajaran zaman now ya, dan juga untuk sekarang ada QR code dan menu-menunya tersedia lengkap di dalam. Teman-teman tinggal bergabung dan selanjutnya bisa dilihat di dalam aplikasi tersebut.
Selanjutnya Pak Deki sudah ada, ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Yat. Ya, untuk dengan Bu Asta ya, silakan Bu Asta. Ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Pak Daniel. Shalom Pak, terima kasih untuk kesempatan pertanyaan saya. 1. Pak, mohon penjelasan keterkaitan kata kita pada Kejadian 1 dan 2 dengan Allah Tritunggal. Yang kedua, Pak, apakah benar pada permulaannya Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa saja? Karena apabila kita membaca pada Kejadian 2, khususnya ketika Kain dimarahi Allah, kita bisa melihat indikasi bahwa sudah ada manusia lain selain Adam dan Hawa. Terima kasih Pak, itu pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan itu. Sebenarnya pertanyaan itu akan saya elaborasi dengan lengkap dan detail di dalam eksposisi saya nanti. Tapi saya jawab untuk dua pertanyaan itu ya. Tapi saya jawab secara singkat saja. Secara kanonikal dan secara kontekstual, kata kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kemudian pasal 3 ayat 22, kemudian nanti muncul di dalam Kejadian pasal 11, lalu di dalam Yesaya pasal yang ke-6, itu harus dimengerti secara trinitarian. Jadi itu bukan karena kita sudah membaca Alkitab dari sudut pandang dogma tertentu, tapi even di dalam konteksnya. Misalnya Kejadian pasal 1, sebelum ayat 26 ayat sampai dengan 28, itu kita sudah melihat keterlibatan satu figur yang lain, pribadi yang lain, selain Bapa, yaitu Roh Allah, Ruah Elohim. Yang sayang sekali saudara-saudara, nanti akan saya perlihatkan di dalam eksposisi saya minggu depan. Sayang sekali orang sekaliber ini, yang tadi saya kutip bukunya beberapa kali, saudara mungkin tidak lihat ya. Sebentar saya matikan. Apakah bisa lihat sekarang? Ini buku setebal lebih dari 1000 halaman dari Bruce Waltke ini. 1030-an halaman. Dan dia menerjemahkan Kejadian pasal 1 ayat 2 itu wind from God. Wind from God. Angin dari Allah. Jadi dia tidak memahami itu sebagai roh Allah, tapi wind from God. Nah itu tidak bisa begitu, karena kata melayang-layang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 itu hanya muncul 2 kali di dalam Pentateuk. 1 kalinya di dalam kitab Ulangan, dan itu digunakan untuk Yahweh. Jadi harus ditafsirkan secara trinitarian. Kemudian secara kanonikal, kalau kita membaca terus sampai di dalam, misalnya di dalam kitab Ayub ya, engkau menciptakan aku melalui rohmu. Kemudian di dalam kitab Mazmur, melalui firman-Mu, dengan firman-Mu segala sesuatu diciptakan. Jadi ada keterlibatan firman, ada keterlibatan roh di dalam tindakan penciptaan. Dan kalau kita mundur lagi sampai ke perjanjian baru, misalnya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Kemudian Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Dan seterusnya, mengharuskan kesimpulan pembacaan trinitarian terhadap kata kita itu well founded, memiliki dasar yang sangat baik. Kemudian tentang apa tadi pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua apa tadi Ibu Asta? Sorry saya lupa. Ya. Apakah benar pada permulaannya Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa saja? Oke. John Walton di dalam bukunya The Lost World of Adam and Eve, Dunia Adam dan Hawa yang Hilang, itu buku yang sangat terkenal. Termasuk salah satu buku yang tadi saya sudah indikasikan kepada saudara dari Profesor William Lane Craig ya. Buku yang sangat baru, bisa dikatakan sangat baru terbit tahun 2022 ini atau 2021. Saya tidak ingat persis, tapi dalam tahun ini atau paling lama itu tahun lalu. Percaya bahwa Adam dan Hawa bukan manusia pertama. Salah satu argumennya itu seperti yang tadi dikatakan di dalam pertanyaan itu.
Misalnya pernikahan Kain. Masa Kain menikah dengan saudaranya sendiri? Jadi mengindikasikan bahwa ada manusia lain. Termasuk juga penggunaan sebutan yang berbeda di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Nah, saya sudah mempelajari argumen-argumen itu, tapi saya tidak diyakinkan dengan posisi itu. Dan minggu depan saya akan kasih argumen bahwa kita harus percaya Adam dan Hawa memang adalah manusia pertama yang diciptakan di Taman Eden. Kita harus percaya begitu. Karena bukan hanya bahwa secara eksegetikal Adam dan Hawa harus dianggap sebagai manusia pertama yang diciptakan. Tapi secara teologikal, ingat teologi penebusan itu didasarkan atas presuposisi Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Dan para penulis Perjanjian Baru juga membaca Kejadian pasal 1, itu Adam dan Hawa itu manusia pertama. Jadi meskipun tafsiran itu saya respect, karena berasal dari para ahli yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk riset tentang Perjanjian Lama. Tapi saya tidak diyakinkan dengan tafsiran itu. Saya tidak diyakinkan dengan tafsiran itu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Pak Erik Astrada Purba. Salam Pak, izin bertanya. Sudah adakah studi-studi mengenai siapa-siapa sajakah orang-orang post-mozaik yang memfinalisasi kitab Pentateuk ini? Untuk identitas eksplisitnya siapa itu tidak mungkin bisa diusulkan. Karena kita tidak punya informasi itu sama sekali. Kita tidak punya informasi itu sama sekali. Tapi kesimpulan bahwa ada keterlibatan pihak lain post-mosaik setelah Musa itu simply tidak bisa ditolak. Simply tidak bisa ditolak. Nah, sekarang yang diburu oleh para sarjana adalah kapan itu dilakukan. Kapan itu dilakukan. Sejumlah rabi Yahudi percaya bahwa yang memfinalisasi kitab Pentateuk adalah Yosua. Sejumlah orang Yahudi percaya, rabi Yahudi percaya begitu. Mayoritas sarjana percaya bahwa finalisasi dari Pentateuk itu baru dilakukan pada masa pembuangan. Jadi in exile ketika Israel ada di pembuangan. Nah, kalau saudara baca tadi, lihat saya mempresentasikan tentang audiens dari kitab Pentateuk tadi, itu saya presentasikan dua level konteks. Israel in wilderness, Israel di padang pasir ketika keluar dari perbudakan 400 tahun di Mesir, dan Israel in exile, Israel di pembuangan di Babilonia dan di Asyur. Saya percaya finalisasinya itu terjadi pada masa pembuangan oleh seorang unknown prophet ya. Dan by the way, kalau saudara baca tulisan dari para profesor yang Yahudi sendiri tapi Kristen, misalnya Seth Postel ya, mereka juga percaya bahwa ada unknown prophet, nabi yang tidak bernama, yang memfinalisasi Pentateuk di kemudian hari. Oke. Lanjut Ibu Asta. Halo Ibu Asta. Bu Asta masih terhubung dengan kami? Kayaknya lost deh. Baik Pak, saya lanjutkan ya Pak. Iya. Dari pertanyaan selanjutnya dari Pak Tommy. Shalom Pak, pertanyaan dikatakan tadi dewa lain bisa marah. Bukankah Allah kita bisa marah juga? Perasaan menyesal, perasaan cemburu, dan lain-lain. Apa perbedaan atribut karakter Allah yang di dalam Alkitab kita dibandingkan dengan dewa-dewa kuno? Oke, itu pertanyaan yang baik dan banyak orang mengajukan pertanyaan yang sama. Pertama, saudara harus membedakan antara ontologi dan antropomorfisme. Dewa-dewa di timur dekat kuno, mereka marah, mereka jealous, cemburu, kemudian mereka saling berperang satu sama lainnya, saling membunuh satu sama lainnya. Itu sebagai nature, sebagai bagian dari keberadaan mereka. Artinya mereka finite, terbatas. Jadi mereka tidak ada bedanya dengan manusia. Bahkan mereka itu pemalas.
mereka pemalas. Jadi supaya mereka tidak bekerja, maka mereka menciptakan manusia. Jadi manusia itu bertugas provide untuk mereka makanan melalui pemberian korban dan menyediakan tempat bagi mereka seperti membangun tempel ya, kuil-kuil untuk mereka. Nah, Israel kuno ingat hidup di dalam teologi semacam itu, pandangan mitologi semacam itu. Itulah sebabnya waktu Yahweh menginspirasikan firman-Nya ditulis oleh Musa, bagaimana caranya supaya firman itu dimengerti oleh Israel, menggunakan ungkapan-ungkapan antropomorfisme semacam itu. Karena tidak ada cara lain untuk mengkomunikasikan itu. Tetapi pada saat yang sama, bagian-bagian penting di dalam kitab suci Perjanjian Lama menandaskan bahwa Tuhan itu pencipta segala sesuatu. Sebelum ada segala sesuatu, Tuhan sudah ada. Tuhan cukup pada dirinya sendiri. Tuhan tidak butuh apapun dan lain sebagainya. Jadi ketika Perjanjian Lama misalnya di dalam Pentateuk, aku adalah Allah yang cemburu, kemudian Tuhan marah, Tuhan murka, bahkan Tuhan tertawa. Kalau saudara baca Mazmur pasal yang kedua, Tuhan menyesal, Kejadian pasal yang ke-6 dan seterusnya. Itu adalah ungkapan-ungkapan antropomorfi, menggunakan sifat manusia, pengalaman manusia, termasuk menggunakan atribut-atribut manusia seperti tangan Tuhan, mata Tuhan, kaki Tuhan, telinga Tuhan, dan seterusnya. Ungkapan-ungkapan manusiawi untuk bicara tentang Tuhan. Tapi Tuhan di dalam nature-nya, ontologinya, tidak begitu. Karena kita punya pernyataan eksplisit di dalam kitab suci bahwa Tuhan itu roh. Nah, kalau Tuhan itu roh berarti dia shapeless, tidak berbentuk, imaterial, tidak punya materi. Nah, kalau dia shapeless, imaterial, tidak berdaging, tidak bertulang, maka bagaimana ceritanya? Bicara tentang kaki Tuhan, tangan Tuhan, dan seterusnya. Artinya semua ungkapan-ungkapan itulah ungkapan-ungkapan antropomorfisme, tapi bukan ungkapan-ungkapan ontologis. Nah, dewa-dewa timur dekat kuno, itu ontologinya memang pemarah, memang mereka tukang bertengkar, memang mereka pemalas, memang tukang cemburu, pembunuh, dan lain sebagainya. Jadi itu jawabannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Deki. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Antonius. Pak mau tanya, tadi disinggung perihal tulisan kuno yang sejaman dengan Musa, seperti kisah penciptaan, banjir besar. Apakah tulisan tersebut bisa didukung dengan fakta arkeologi atau fakta ekstrabiblikal sehingga tidak dianggap sebagai sekedar dongeng? Apakah itu juga diinspirasikan oleh Roh Kudus? Silakan Pak. Ingat bahwa tidak diinspirasikan. Itu mitologi ya. Tetapi ingat mitologi itu berkembang dari fenomena tertentu. Saudara harus ingat bahwa orang-orang itu hidup tidak jauh dari penciptaan langit dan bumi. Nah, saudara, kita gunakan istilah penciptaan dulu, tapi nanti saya akan kasih tahu saudara satu konsep yang sangat berbeda ketika Kejadian pasal 1, Bereshit bara Elohim, itu kata bara di situ digunakan. Saya akan kasih saudara perspektif yang mungkin saudara belum pernah lihat saat ini. Selama ini orang pikir bahwa bara itu berarti creatio ex nihilo kan. Nah, itu sulit saudara pertahankan berdasarkan studi yang bertanggung jawab. Tapi itu nanti kita save itu untuk minggu depan. Let's say banyak orang berpikir bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Orang-orang itu hidup tidak jauh dari peristiwa itu. Jadi cerita-cerita tentang asal-usul bumi itu dalam pengertian, dalam kategori yang fragmentaris. Yang fragmentaris itu maksudnya tidak lengkap tapi tersebar di mana-mana. Itu beredar. Tidak heran itu muncul di dalam literatur semacam itu. Nah, di kemudian hari melalui inspirasi Roh Kudus, Tuhan menginspirasikan kepada Musa untuk menulis catatan yang trustworthy. Dan by the way, kalau saudara baca misalnya Enuma Elis, ini contoh aja ya, nanti kita akan lihat minggu depan, Enuma Elis dari Babel.
Itu jauh lebih tua dari Musa, jauh lebih tua daripada Israel kuno. Jadi penciptaan itu terjadi karena apa? Penciptaan itu terjadi karena ada peperangan. Peperangan antara Marduk dan dewa Ea dan Tiamat. Marduk membunuh Tiamat, kemudian kedua matanya itu satunya dijadikan matahari dan satunya itu dijadikan bulan. Kemudian tubuhnya itu satu jadi langit, satu jadi bumi. Makanya mereka percaya bahwa langit dan bumi ini punya jenis kelamin. Jadi bumi ini perempuan, langit itu laki-laki. Jadi penciptaan itu terjadi karena ada pertempuran, karena ada peperangan. Nah, kalau saudara lihat, baca di dalam kitab Kejadian, ada peperangan di situ enggak? No, Tuhan simply berfirman dan segala sesuatu itu menjadi teratur dan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi cerita-cerita semacam itu secara kerangkanya itu mirip dengan yang ada di dalam kitab Kejadian. Tapi begitu saudara baca detail-detailnya, saudara ketawa sampai besok pagi. Itu tidak ada bedanya seperti saudara baca setan kencing di telinga, kemudian setan tidur di dalam hidung, setan kentut, dan lain sebagainya. Tidak ada bedanya dengan itu semua. Cuman kan di blow up oleh orang-orang yang sengaja membingungkan orang-orang Kristen. Oh, ini kisah penciptaan di Kejadian itu sama dengan Gilgamesh. Flute. Kisah air bah itu mirip dengan Gilgamesh. Coba yuk baca aja Gilgamesh, kan available sekarang di internet. Coba baca dan bandingkan dengan Kejadian pasal 1 sampai 11. You akan dapat sense, akan dapat rasa bahwa yang ini lucu-lucuan. Nah, dulu ini kan internet itu kan belum available untuk banyak orang kan. Yang saudara baca itu kan dari literatur begini, yang mahalnya minta ampun, 500.000, 700.000, bahkan jutaan kan. Dan semua orang punya akses ke dalam literatur ini. Jadi kalau orang-orang ini bilang apa kita harus percaya kan. Nah, sekarang kita bisa cek sendiri kok. Epic of Gilgamesh itu kan online. Atrahasis online, Enuma Elish online. Tale of Adapa itu online. Saudara baca aja, kemudian bandingkan dengan Kejadian 1 sampai 11. Sense-nya yang mana yang saudara dapat, yang mana yang trustworthy. Analoginya itu begini. Ketika isi dari Injil Gnostik di Nag Hammadi itu orang belum bisa akses seluruhnya. Wah, itu kan di blow up oleh media kan. Wah, Injil ini menjungkir balikan kekristenan. Kekristenan ternyata berdusta selama ini karena ada Injil-Injil yang lain. Ternyata kita baca misalnya The Gospel of Peter, Yesus itu tingginya itu sampai ke langit. Kemudian ada salib raksasa yang tingginya sampai ke awan itu keluar dari dalam kubur. What the heck? Kamu baca kemudian ketawa sampai besok pagi. Tapi kan karena kita tidak langsung baca, kita hanya dengar dari katanya, makanya kita pikir bahwa ternyata catatan-catatan lain juga sama dengan Kejadian. Kalau sama, kenapa saya harus kitab Kejadian? Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, tidak ada lagi alasan untuk saudara ignoran. Tidak ada lagi alasan untuk saudara bilang, saya tidak tahu tentang itu. Available. Dan saudara perlu teacher, pengajar yang bertanggung jawab, yang kredibel dan percaya Alkitab firman Tuhan, yang membela otoritas kitab suci dan menjelaskan semua fenomena ini sesuai dengan otoritas dan nilai inspirasi dari kitab suci. Jadi jangan dibingungkan dengan semua itu. Nanti saudara akan lihat kekayaan teologis yang amazing. Kalau otak saudara tidak meledak di dalam semua eksposisi ini, saudara mungkin bukan orang Kristen. Nanti saudara akan lihat betapa beautifulnya firman Tuhan didistribusikan melalui Musa di dalam 11 pasal pertama dari kitab Kejadian. Baik, terima kasih Pak Diki. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Glenn. Shalom Pak, izin tanya, apa signifikansi dari penulisan dari sudut pandang orang ketiga dari Pentateuk dan bagaimana dengan kitab Ulangan yang ditulis dalam sudut pandang orang pertama? Ya, itu hanya mengindikasikan ada keterlibatan pihak lain. Misalnya ada komentar, Musa adalah pribadi yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Nah, tidak mungkin Musa komentar begitu tentang dirinya kan? Saudara kalau baca itu kan saudara tidak pikir bahwa Musa ini sedang muji diri sendiri. Itu sama seperti orang bikin pesta.
tidak undang siapa-siapa, dia bikin masakan sendiri, duduk sendiri, makan sendiri, kemudian puji diri sendiri, wah masakan ini enak, dan pesta saya ramai. Padahal dia tidak undang siapa-siapa. Itu pasti komentar orang lain itu. Jadi dari aspek itu, keterlibatan pihak ketiga di situ membuktikan ada sentuhan post-mosaik pasca Musa yang memfinalisasi Pentateuk itu. Itu hanya that's it, hanya itu signifikansi. Baik, terima kasih Pak Deki. Pertanyaan selanjutnya dari BBS. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Apakah apologetik terhadap politisme, panteisme dan sebagainya? Apakah kontinuitas sebagai pengajar kepada umat Israel setelah era Musa? Terima kasih Pak. Ya, in some sense jawabannya positif. Yes. Karena kalau saudara baca Bruce Waltke misalnya, buku yang saya pegang sekarang di tangan saya, dia bilang begini, kalau saudara pelajari literatur timur dekat kuno, ingatkan di Kejadian pasal 1 ayat 2 kan menggambarkan seluruh permukaan bumi ini kan digenangi oleh air, dan itu air kaotik ya. Dan itu di dalam mitologi timur dekat kuno itu air kaotik itu tempat berdiamnya monster-monster mematikan di situ. Seperti Rahab, seperti Lewiatan di Mazmur pasal 74, kemudian Rahab di dalam kitab Yesaya dan seterusnya, yang nanti menjadi imajeri dari Firaun digunakan di dalam kitab Yesaya. Kekuatan-kekuatan jahat mematikan, ekosistem yang sangat jahat, kacau, kaotik, itu digambarkan ada di dalam air yang dalam, samudra raya. Jadi imajeri tentang samudra di dalam Alkitab itu imajeri yang sangat negatif ya. Dan bahkan itu digunakan di dalam Wahyu pasal 13 kan. Monster yang kedua, binatang yang kedua itu muncul dari dalam laut. Kemudian di dalam pasal 17, pelacur besar itu tinggal di tempat yang banyak airnya. Kemudian kalau saudara baca di dalam Markus pasal 4 dan paralelnya Matius pasal yang ke-8, Yesus meredakan angin ribut. Jadi air yang dalam, samudra raya, itu imajeri yang sangat negatif di dalam kitab suci. Khususnya dari sudut pandang timur dekat kuno. Mitologi timur dekat kuno. Mesir, Babilonia, Kanaan, dan seterusnya. On and on. Sangat negatif. Mereka percaya begitu. Kitab Kejadian menggambarkan air itu. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Kemudian berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itu just water. Menurut penulis kitab Kejadian, itu hanya air. Nothing special tentang air itu. Itu hanya air. Jadi kenapa kamu membodohi dirimu dengan percaya bahwa air itu memiliki kekuatan ilahi yang jahat di dalamnya, sehingga kamu harus mati-matian takut terhadap air. It just water. Jadi apologetic? Yes, apologetic. Polemik? Yes, polemik. Theological? Yes, theological. Baik, terima kasih Pak Deki. Pertanyaannya sangat banyak sekali Pak, masih di atas 15. Oke. Kita pincus aja. Saya rasa 2 pertanyaan bagaimana Pak? Nanti setelah kalian nanya, taktik saya makan daging babi ya, kalian terlalu banyak nanya. Itu bercanda. Ya, warung babinya kita beli Pak. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang pertanyaannya tidak terpilih, mohon maaf, kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Oke, jangan take it personal ya. Saya pilihkan untuk Pak Deki ini. Pertanyaan dari Pak Hindro, mungkin ini yang paling sering ditanyakan orang. Waktu Musa menulis Kejadian 1 sampai 11, inspirasi dan mekanismenya bagaimana Pak? Apakah Allah mendiktekan kepada Musa lalu Musa menulis, ataukah Musa menulis berdasarkan literatur yang ada pada saat itu tanpa editing, maksudnya begitu Pak? Silakan Pak. Tampaknya misalnya tadi saya sudah indikasikan ya, misalnya Kejadian pasal 5, dia bicara tentang the book of generation of Adam. Jadi kitab silsilah Adam. Itu adalah sebuah dokumen tertulis yang mengindikasikan bahwa Musa punya akses kepada literatur-literatur independen pada masa itu. Dan dia gunakan itu sebagai source, sebagai sumber untuk menulis kitab Kejadian. Yang lain-lain, misalnya apa yang terjadi pada masa pasal 1, pasal 2, pasal 3,
itu saya percaya itu sepenuhnya adalah inspirasi ilahi. Artinya itu harus berasal dari Tuhan. Siapa yang ada di situ waktu itu yang bisa ngasih tahu dan bikin catatan tentang bagaimana Tuhan berfirman, kemudian air itu terpisah menjadi daratan, menjadi lautan, kemudian langit, matahari, bulan, dan bintang dicetak. Siapa yang lihat waktu itu? Kecuali kalau atas inspirasi ilahi sepenuhnya. Jadi saudara harus hati-hati ya. Tuhan menginspirasikan firman-Nya itu tidak dengan satu cara. Kadang-kadang dengan intervensi langsung, misalnya Kejadian pasal 1 sampai 3, atau sumber-sumber yang available, tapi digunakan isinya trustworthy, dapat dipercaya, termasuk juga pengalaman-pengalaman dari penulisnya sendiri. Misalnya, saudara kalau baca Mazmur pasal 23 ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara pikir kenapa dia bicara metafora gembala untuk Tuhan? Ya Daud itu seorang gembala. Dia tahu tentang bagaimana gembala dan domba-dombanya. Jadi dia menggunakan imagery, metafora-metafora yang sesuai dengan pengalamannya. Atau misalnya kitab Amsal. Kitab Amsal itu kan berisi refleksi-refleksi tentang hikmat-hikmat yang sifatnya umum pada masa itu kan. Kalau kamu mengikuti ajaran didikan ibumu dan ayahmu, maka kamu akan sukses, kamu akan sehat, kamu akan berhasil, kamu akan terbebas dari masalah, dan seterusnya, on and on. Jadi tidak satu model. Dari model yang berbeda, refleksi filosofis seperti kitab Pengkhotbah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan seterusnya. Jadi kita bersyukur bahwa dengan kekayaan-kekayaan semacam itu, firman Tuhan yang kita yakini itu berakar di dalam kenyataan. Saudara tidak mempercayai Alkitab firman Tuhan, meskipun saudara tidak bisa buktikan apa-apa. No, waktu saudara bicara tentang Musa, bicara tentang Abraham, bicara tentang Yakub, Esau, saudara tahu mereka historical figure. Betul-betul hidup di dalam sejarah, dan bahkan saudara-saudara sudah ada penemuan tentang Abraham, tentang Exodus, bahkan penemuan terbaru tahun 2021-2022 di Gunung Ebal ya, Mount of Ebal, itu ditemukan tablet yang disebut dengan tablet kutukan Yahweh, karena tetragrammaton itu bisa didapatkan di dalam tablet itu, 4 huruf sakral itu penemuan terbaru arkeologi loh. Jadi terus-menerus arkeologi dan sejarah mengkonfirmasi apa yang dicatat oleh Alkitab. Itu sangat amazing. Sangat amazing. Baik, terima kasih Pak Deki. Mungkin pertanyaan dari Pak Masmus dan Pak Alen udah terjawab tadi sekaliannya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Deki dari saudara Jim STG. Jim bertanya Pak Deki, pada pasal 1 sampai 11 Primeval History, apakah ada struktur yang lebih detail yang menerangkan tentang hal tertentu yang mau diterangkan, Pak? Terima kasih. Oh iya, pasti ada. Nanti saya akan perlihatkan minggu depan, dan itu saudara akan lihat sangat desain itu beautiful, sangat brilian. Musa itu luar biasa brilian dalam hal komposisi sastra. Nanti saudara akan lihat itu minggu depan. Saya akan perlihatkan kepada saudara. Jadi pastikan saudara yang ikut hari ini, jangan absen minggu depan, datang cepat, siapin kopi dan aqua dan seterusnya, duduk yang manis, jangan ribut, kemudian kalau ada pertanyaan nanti bertanya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Baik, terima kasih Pak Deki. Berhubung kita ramai di sini, mari kita beli warung babinya ya. Saya balikkan ke moderator. Silakan Pak moderator untuk menutup acaranya, Pak. Silakan Pak Deki. Oke, terima kasih Ko Yanti, Ibu Asta. Sebelum kita akhiri, saya memberi kembali kesempatan kepada Pak Dr. Deki Haye Gadas. Silakan Pak menyampaikan kata penutup untuk sesi kali ini, Pak. Saudara-saudara, membaca Alkitab itu tidak boleh dilakukan secara naif dan lugu. Saudara harus sadar bahwa kegiatan membaca kitab suci adalah kegiatan yang sudah bersejarah sangat panjang dan dilakukan oleh banyak orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai budaya, bahasa, bangsa, dan seterusnya. Itulah sebabnya diperlukan pengetahuan, kesadaran yang luas mengenai berbagai pengalaman membaca, pengetahuan membaca, dan kesulitan-kesulitan membaca yang bukan sekadar membuat otak kita menjadi berisi, tapi membuat kita itu waspada untuk
pertama, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di dalam sejarah membaca kitab suci. Dan kedua, mempertahankan hal-hal yang benar dan patut dipertahankan sepanjang sejarah membaca kitab suci. Membaca Pentateuk itu membuat saudara akan lost, akan hilang, kalau saudara tidak diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik tentang sejarah pembacaan terhadap Pentateuk seperti yang kita lakukan pada malam ini. Karena malam ini kita sudah lakukan itu, saya kira saudara sudah siap untuk nanti kita masuk ke dalam penggalian teks yang akan dimulai pada minggu depan. Dan akhirnya terima kasih untuk admin KIR, terima kasih untuk para staf akademik dan wakil akademik STT Rai Batam. Terima kasih juga untuk semua mahasiswa yang ikut kuliah malam ini dan juga semua peserta non-mahasiswa. Saya memperlakukan kalian semua sebagai mahasiswa malam ini. Jadi tidak ada yang dianaktirikan, mendapatkan ilmu yang sama, pemaparan yang sama. Berharap supaya saudara tetap berkomitmen mengikuti 7 sesi eksposisi ini sampai selesai. Bagi yang belum ikut dan saudara punya kenalan saudara, silakan perkenalkan sesi ini supaya minggu depan jauh lebih banyak lagi. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan salam. Ya, terima kasih Pak Deki. Mari teman-teman jangan lupa masukkan di agenda Anda, di dalam smartphone Anda atau buku catatan Anda untuk setiap hari Minggu jam 7 malam kita ada lanjutan dari sesi ini. Jangan lupa datang lebih awal supaya kita bisa mulai tepat waktu dan Anda tidak tertinggal. Dan materi hari ini Anda bisa klik di materi di SCT Rai Community di grup Telegram, sudah ada di sana, Anda tinggal akses. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan akhiri, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau beri. Terima kasih untuk Pak Deki yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan materi ini, melengkapi kami semua. Kami terus punya motivasi, dorongan untuk terus belajar. Dan kami percaya kebenaran di dalam Alkitab selalu akan kami bawa dan Roh Kudus menolong kami untuk terus mempertahankannya dan membawa kepada banyak orang. Berkati SCT Rai, di dalam bulan ini kami percaya setiap schedule yang sudah ada, visitasi, apapun itu yang direncanakan dan dijadwalkan. Kami katakan semuanya akan tertata dengan baik, semua akan berjalan dengan lancar, karena Engkau bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau bersama dengan SCT Rai dan semua Pak Deki dan tim yang ada di Batam. Kami memberkati kota Batam. Semua hal-hal buruk kami jauhkan dari SCT Rai. Amin. Kami katakan support dari pemerintah, dari lembaga-lembaga, bahkan dari lingkungan. Engkau akan memberikan roh penerimaan bagi orang-orang di sekitar dari lokasi SCT Rai Batam. Pemerintah setempat, aparat keamanan, semuanya akan mendukung dan mensupport. Bahkan kami percaya pembangunan, pengembangan secara fisik Engkau berkati dan pada waktunya semua dana yang diperlukan apapun itu terpenuhi, bahkan berlimpah. Mahasiswa-mahasiswa dari daerah-daerah. Mari Bapa, Engkau yang menggerakkan hati orang-orang tua bagi putra-putri terbaik mereka. Engkau yang akan mencerahkan hati para orang tua, anak-anak muda yang dari kampung-kampung. Kami percaya Engkau kirimkan ke SCT Rai Batam. Terima kasih Bapa. Segala kebaikan kami imani terjadi bagi Pak Deki dan semua staf yang ada di SCT Rai. Amin. Bulan Mei adalah bulan kemenangan bagi SCT Rai. Amin. Jadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan berpisah, kami beristirahat. Minggu depan kami akan bertemu kembali. Engkau beri kami istirahat terbaik, tubuh kami kembali pulih sehat. Selama kami tidur, besok kami bangun dengan tanggung jawab yang Kau percayakan. Kami akhiri sesi pertama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih Pak Deki.